mulai melakukan pembahasan tentang beberapa teori dari para ahli tentang semiotika. Kali ini kita akan membahas tentang semiotika Roland Barthes. Mohon kesampingkan ya jika ada suara-suara yang mengganggu, karena ini memang saya sedang ada di mertua karena mertua saya sedang sakit. Jadi saya harus selalu standby untuk menunggu mertua. Namun di satu sisi saya harus mengajar Anda, jadi perkenankan saya tetap melakukan pengajaran melalui video ini, dan silahkan Anda untuk sedikit mengesampingkan suara-suara yang mungkin mengganggu pembelajaran kita pada kali ini gitu ya. Baik, seperti yang sudah saudara ketahui bahwa kita sudah membahas tentang teori semiotika dari Charles Sanders Peirce sudah, kemudian kita sudah membahas semiotika dari Ferdinand de Saussure sudah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pendekatan semiotika Roland Barthes, di mana Roland Barthes merupakan seorang musisi, ya, seorang musisi. Jadi karya-karya atau penulisan-penulisannya juga banyak teori-teorinya yang sangat berhubungan dengan tanda-tanda yang sifatnya itu lebih ke seni gitu ya. Nah, tentu saja perkuliahan ini diampu oleh Bapak Mujiono SPD MSN dan saya sendiri Muhammad Ahmad Latihan SPD MSN. Silahkan Anda nanti bisa membaca buku dari Roland Barthes. Cukup banyak orang yang sudah mendownload dari PDF gitu ya, banyak juga yang bahasa Inggris atau mungkin juga cukup banyak yang sudah menggunakan bahasa Indonesia. Silakan Anda nanti bisa mulai mencari buku dari Roland Barthes yang cukup bisa membantu Anda untuk memahami semiotika dari sudut pandang Barthes. Nah, Roland Barthes selalu berpegang teguh terhadap sign yang diartikannya sebagai tanda gitu ya. Secara umum, semiotika struktural adalah ilmu yang mempelajari tentang sign. Ya, secara umum semiotika struktural ya sama seperti yang tadi sudah saya bahas, bahwa sebenarnya Saussure dan Barthes itu memiliki kesamaan. Mereka sama-sama berpikir tentang sign atau tanda itu harus selalu terstruktur. Namun kalau Saussure itu tanda itu dari dua atau dyadic, sedangkan Roland Barthes itu tandanya adalah dari triadik atau trikotomi gitu ya, persoalan triadik. Nah, sign dalam tanda ini sign itu selalu terlihat sebagai tiga sistem ya, ada signifier dan signified gitu ya, penanda dan petanda. Jika kita lihat dalam kondisi visual ini, dalam gambar ini, jika kita lihat ada awan ya, ada signified tertanda ya, signifiernya adalah awan, dan ini di bawahnya awan itu ada tanda tanya. Maka kira-kira ini menandakan sebagai apa? Ya, biasanya di bawah awan itu adalah air hujan, tapi di sini ada tanda tanya, berarti dihujani pertanyaan, gitu ya. Tandanya seseorang telah dihujani pertanyaan. Itu merupakan sebuah tanda. Nah, bagaimana tanda itu terbentuk? Tanda atau sign adalah sesuatu yang bagi seseorang berarti sesuatu yang lain. Jadi sesuatu itu bagi saya itu tanda. Misalkan ya, menurut pengalaman saya gitu ya, kelapa merupakan, karena saya sedang puasa ya, tanda penghilang haus itu ya. Tapi bagi orang yang lain, kelapa merupakan pundi-pundi rupiah karena orang itu jualan kelapa. Jadi tanda bagi saya dan bagi orang lain itu mungkin diinterpretasikan berbeda ya. Untuk itu sebagai seorang desainer, Anda harus bisa memberikan gambar-gambar atau visual-visual yang sifatnya itu universal gitu ya. Nah, sedangkan sebuah produk tanda itu terdiri dari signifier dan signified. Apa itu signifier dan signified? Signifier adalah penanda
yaitu sesuatu yang berupa wujud fisik, baik itu verbal maupun non verbal. Misalkan saya mengatakan anjing gitu ya, Anda di pikiran ada anjing Rottweiler, ada anjing Kintamani, ada anjing apa itu namanya, husky dan lain sebagainya. Nah, ketika saya ngomong anjing dan Anda pikirannya itu mantan Anda, berarti itu sudah tidak, sifatnya sudah bukan signifier atau tanda yang universal, tapi tanda yang spesifik di Anda sendiri. Nanti kita akan bahas tanda yang spesifik itu pada ranah mitos dan ideologi. Nanti kita akan bahas. Nah, sedangkan signifiernya adalah tulisan dog. Ya, signifiernya itu adalah penanda, dan signifier adalah petanda atau acuan yang dimaksudkan oleh penanda. Ya, misalkan Anda tadi ketika saya mengatakan anjing, kemudian di sini adalah tulisan mantan, ya, atau gambar mantan Anda, berarti mantan Anda itu adalah misalkan, ini hanya contoh ya, ini hanya contoh. Maksudnya akhirnya sesuatu itu akan berinteraksi dengan sesuatu yang lain. Satu entitas objek ketika itu dinamai dengan sesuatu, maka akan menjadi tanda yang berbeda, gitu ya. Nah, keduanya tidak bisa dipisahkan, satu kesatuan secara sistematis. Nah, sehingga strukturalis itu maksudnya seperti itu. Jadi tidak bisa satu itu dicopot, tersistem gitu ya. Nah, menurut Yasraf Amir Bilian seperti itu. Nah, jadi tanda adalah sesuatu yang memiliki arti tertentu, signifier adalah sesuatu yang memiliki kata tertentu, dan signified adalah sesuatu yang menunjukkan ke dalam mental konsep atau pemikiran abstrak. Nah, sekarang kita akan buat contohnya pada bahasa tanda. Jadi tanda itu ada levelnya. Tanda yang pertama itu adalah tanda biasa. Tanda biasa. Ketika tanda biasa itu ada, maka tanda biasa itu harus ada penanda dan petanda. Ketika tanda itu menjadi tanda aksen, tanda ya itu menjadi tanda aksen turun levelnya, maka penandanya menjadi penanda 2 dan petandanya menjadi petanda 2, sehingga bahasanya itu sudah bukan tanda lagi, menjadi mitos. Setelah mitos itu menjadi tanda ketiga dan seterusnya, itu menjadi ideologi yang lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat. Saya berikan contoh satu dulu. Tanda tentang merah. Kata merah di sini tanda penandanya adalah tulisan merah atau gambar merah. Sedangkan petandanya adalah banteng. Ya, maka banteng tersebut dianggap sebagai sesuatu yang kuat karena merah itu konsepnya adalah kuat. Nah, ketika banteng kuat itu kemudian masuk ke dalam tanda baru, dan di bawah tanda baru itu ada tulisan PDIP, maka mitos yang berikutnya kita timbulkan adalah PDIP merupakan partai yang kuat. Ya, ketika PDIP merupakan partai yang kuat, itu sudah masuk ke dalam ideologi. Penanda-penandanya adalah misalkan tulisan PDIP perjuangan, kita harus selalu berjuang dan lain sebagainya. Maka partai tersebut atau gambar tersebut itu memberikan kepada kita gambaran ideologi secara kuat bahwa partai PDIP itu harus dipilih bagi orang-orang kuat. Kira-kira seperti itu. Nah, ya, jadi sama seperti tadi ya, Charles Sanders Peirce. Jika Anda melihat, Charles Sanders Peirce itu juga memiliki setiap poin dari dia ya, interpretan, representamen, dan objek itu memiliki poin-poinnya. Maka pada kajian Roland Barthes juga seperti itu. Pada segitiga pertama, penanda, petanda, dan penanda itu masuknya ke layer, jadi turun gitu ya, turun ya.
Nah, saya akan memberikan langsung saja contoh karena ini sudah pertemuan ke-7, pertemuan ke-8 Anda sudah bisa melakukan ujian tengah semester. Jadi saya akan langsung mencontohkan bagaimana menganalisa poster rokok jarum tahun 90-an mungkin. Ya. Jika melihat poster rokok jarum pada tahun 90-an ini, terdapat beberapa penanda. Penanda yang pertama adalah orang berkumis, klimis, jaket kulit, dan orang tersebut merokok. Petanda pertama, dewasa, matang, punya uang. Jadi penanda orang berkumis itu adalah petandanya dewasa, klimis itu ya terlihat matang, jaket kulit itu matang ya, merokok itu adalah simbol orang yang memiliki uang gitu. Jadi tanda pertama menggiring orang untuk berpikir bahwa orang yang matang, seseorang yang sudah matang itu adalah seseorang yang sudah punya uang. Seseorang yang sudah punya uang itu harus memperlihatkan kalau dia punya uang, salah satunya dengan cara merokok, paham ya? Ya. Kemudian penanda kedua adalah kata-kata super taste for super people. Super taste dianggap rokoknya itu enak, super people dianggap orang dewasa tadi. Jadi mitos yang ingin ditimbulkan pada poster ini adalah orang dewasa yang super adalah perokok jarum, perokok jarum, merek jarum. Kemudian yang ketiga, penanda ketiga, ketika ini sudah menjadi ideologi ya, pria dewasa, mapan, perokok super, pasti super people ya, disambung-sambungkan tadi ya. Kemudian petanda ketiga, super people dan kejantanan. Jika kita lihat pria itu matang, merokok, itu mitosnya adalah orang tersebut itu jantan. Orang dewasa yang super itu jantan. Jadi ideologi yang timbul adalah orang dewasa yang jantan harus merokok jarum super. Jika Anda tidak merokok jarum super atau jika Anda tidak merokok maka Anda tidak jantan. Nah, itu ideologi yang dibangun oleh para pemilik kepentingan. Kenapa pada tahun-tahun 90-an lakon-lakon atau orang-orang yang jantan itu seringkali digambarkan dengan orang yang merokok. Kira-kira seperti itu saudara, informasi yang ingin kami sampaikan. Pertemuan berikutnya adalah ujian tengah semester yang nanti akan kami masukkan ke dalam Google ya. Jadi Anda nanti silahkan untuk belajar dulu, soal-soalnya itu semuanya ada pada presentasi kami. Jadi nanti Anda bisa langsung mengakses presentasi kami, kemudian Anda bisa mengakses Google Google Test ya. Jadi Anda nanti bisa langsung tes di Google yang linknya akan kami berikan pada pertemuan ke-8. Mungkin itu saja yang bisa kami berikan informasinya. Jaga kondisi baik-baik, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.